Kalau MUI sudah selesai, di bawah paling gampang. Bayangkan di perbuatan paling bila. Yang kadang-kadang lalu sampai salam Yahudi. Ada juga yang beda. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsyadal ula illa tauhid wa hadaha wa awduha adillata wa daniyati wa jallaha wa abtala bibarawinil haq subahal batin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh usolikul wadil abil ibil qulubi wa da'waiha wa afiyatil abdali wa sifaiha wa nuril absari wa hidayha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu, bapak, saudara-saudara rahimakumullah yang kami hormati, kami muliakan, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, imam rawatib, badan kemakmuran masjid Al-Munawwarah Kota Palembang, Sumatera Selatan, dan berhadir bersama-sama dengan kita juga Lembaga Sosial Masyarakat LSM, pimpinan Pak Beni Iskandar Bung Bajah yang merupakan koordinator pelaksana daripada setiap perjalanan dakwah saya di Sumatera Selatan. Dan yang kami cintai, kami banggakan, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai pada pagi hari ini Allah telah bangunkan kita, bahkan menjaga kita dalam peristirahatan tidur kita semalam tadi, dengan tubuh yang sehat, umur yang dilimpahkan Allah, kita boleh meringankan langkah kaki kita untuk bersilaturahim di Masjid Al-Munawwarah ini. Mudah-mudahan berkah Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita terima dari pelaksanaan sholat subuh tadi. Afdhalul a'malu as-sholatul khams. Amal yang paling utama adalah sholat 5 waktu. Keberkahan dimulai dengan sholat ibadah dan dilanjutkan dengan tausiah yang kami sampaikan. Mudah-mudahan berlipat-lipat ganda pahala berkah yang diterima jamaah insyaallah di yaumil akhir nanti, di hari ini bertepatan dengan tanggal 9 Juli tahun 2023 Miladiah. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita banyak sekali nikmat tanpa kita sadar ataupun kita tidak sadar. Kadang-kala nikmat itu kita abaikan. Wa inna rabbaka lasufatin 'alan nas walakinna aktsarahum la yashkurun. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Inna hadaynahu sabila imma syakira wa imma kafur. Aina atadna lil kafirina salasila wa aqdara wa sa'id. Kata Allah, sesungguhnya terlalu banyak nikmat berkah yang diberikan Allah kepada umat manusia, tapi sebagian besar daripada mereka tidak pandai mensyukurinya. La yashkurun.
Dan kelanjutan daripada ayat itu kata Allah, maka kami ciptakan mereka, kami berikan kepada mereka pendengaran dan penglihatan. Ada sebagian yang beriman kata Allah, ada yang tidak beriman kepada Allah. Secara universal manusia diciptakan oleh Allah adalah menjadi tujuan objek Allah untuk memberikan petunjuk. Sehingga kita mungkin bertanya-tanya, kalau dalam perhitungan matematika 1 tambah 1 sudah pasti 2. Tapi bagi orang kafir 1 tambah 1 dia tidak pernah tahu. Nah, perhitungan dalam hidup inilah yang membedakan manusia dikatakan berilmu atau tidak berilmu. Kalau kemampuan kita mendapatkan ilmu sekuler, ilmu agama tentu berbeda-beda. Bukan di situ ukurannya ibu bapak. Kenapa? Karena semakin banyak orang berilmu, semakin pintar juga menipu sesama dia. Tadi malam saya sampaikan, wa minan nas, ada sebagian di antara kamu kata Allah, man yaqulu amanna billahi, mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, tapi mereka menipu orang-orang beriman. Perhatikan kejadian kita di tengah bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan terlalu, tidak usah takut, saya tidak mau telat. Nah, supaya dia datang bisa. Satu waktu saya pernah ceramah di Jakarta, kemarin bulan puasa. Ceramahnya bulan puasa, bulan Ramadan. Karena gedungnya kecil, saya suruh maju ke depan. Karena jamaah gedungnya kecil, tahu lah di Jakarta kan, gedungnya bercakar langit, musolanya di atas. Saya suruh maju ke depan, tidak mau maju. Oh, saya baru sadar, ini bulan puasa, saya puasa kan, mungkin uap saja tidak tahan. Begitu dekat dan saya kasih begini, kau terima itu. Itu kalau berkah dari kiai itu, masya Allah, aku bawa pulang berkah itu. Ini terkait juga dengan apa yang saya katakan tadi. Semakin banyak orang berilmu, semakin banyak juga masalah. Ini dia. Faskuruni askurkum waskuruni wala takfur. Kata Allah, barang siapa mengingat aku, maka aku akan mengingatnya. Barang siapa mendekat diri kepada aku, kata Allah, aku akan berlari mencari. Kehidupan kita di Indonesia ini semakin hari semakin tidak menunjukkan nafas daripada Islam itu. 2 tahun yang lalu kita tidak bisa bersilaturahmi akibat isu pandemi COVID-19 dan Corona. Sulit untuk kita bersilaturahmi karena isu pandemi COVID-19. Nah, setelah dibuka Allah berikan hidayah dan kita boleh bersilaturahmi 1443 Hijriah, 1444 Hijriah sampai akan masuk di bulan Muharram 1445 Hijriah. Persoalan bangsa ini tak kunjung usai. Masalah demi masalah, musibah demi musibah, murka Allah jelas terlihat di tengah rezim yang sedang berkuasa. Ibu bapak, saudara-saudara rahimahullah, kalau keluarga itu dirundung masalah, berarti yang kacau itu adalah suami istri. Betul atau betul? Kalau ada keluarga broken home, ada rumah tangga yang berantakan, bukan anak-anaknya, anak-anaknya tidak boleh dipersoalkan atau dipermasalahkan. Yang bikin kacau rumah tangga itu adalah suami atau istri. Ibu-ibu sudah diberikan warning oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 2 hal penting bagi wanita. Lil mar'ati syir'ani al-qabri wal zawj. Kata Nabi SAW,
Dua hal penting bagi perempuan, yakni kubur dan suami. Kekacauan yang terjadi di negara kita ini jangan pernah mempersoalkan masalah yang terjadi atas kejahatan masyarakat. Bukan. Dari atas yang tunjukkan contohnya, baru dari bawah yang ini kacau negara kita. Mayoritas bangsa ini berulang-ulang kami para pendakwah sampaikan, umat Islam dari atas presiden sampai pengurus desa. Saya ini penceramah yang keliling Indonesia, tahu persis kebanyakan beragama Islam. Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah, masuk ke dalam Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kalau dari atas sudah kasih contoh tidak bagus, di bawah pasti rusak. Kalau di atas kasih contoh maling, di bawah pasti jadi maling. Dan inilah kehidupan warna daripada negara kita. Masalah ini tidak akan pernah berakhir kecuali Jokowi turun dari presiden, baru masalah ini akan berakhir. Amin ya robbal alamin. Saya tidak peduli walaupun di sini ada pecinta Jokowi, nggak peduli saya. Karena dari atas kita bikin kacau. Imam dunia di arba'at asal, tertib dunia ini bergantung pada 4 orang. Yang pertama, bi ilmi ulama, ilmu para ulama. Yang kedua, bi adlil umaro, adilnya pemerintah. Yang ketiga, bisa kawatir akdiyah, kedermawanan orang-orang kaya. Dan yang keempat, awas ibu bapak, bidakwatil fuqara'i, doa orang-orang miskin. Di saat kita berkelahi, di saat kita ribut, ulama dipecah belah, umat Islam diadu domba, sesama ulama diadu domba, bahkan para habaib keturunan para nabi dibenci, difitnah, dimusuhi. Saya ibu bapak, orang yang bukan dari latar belakang Islam, latar belakang saya dulu kafir. Saya tidak beriman kepada Islam. Nenek moyang saya, oma opa saya sudah berangkat ke neraka. Artinya keturunan saya ini bukan keturunan Islam, dari garis keturunan kafirun. Tapi begitu saya masuk Islam, insya Allah sampai hari ini saya konsisten. Kalau nggak salah tahun 2009-2010 saya pernah ceramah di sini. Coba ada perbedaan saya, insya Allah yang bisa berubah itu bunglon. Kalau di daun merah jadi warna merah, daun putih jadi putih, daun kuning jadi kuning. Golkar, PDI, apa lagi warna-warna itu? Itu kibulin, suka ngibul. Iya, kaum munafik itu yang bikin rusak. Konsep politik yang tidak seirama dengan akhlak etika bangsa kita yang dikenal santun dan berat. Cawe-cawe kalau istilah orang politik, istilahnya cawe-cawe. Itu dia. Kepemimpinan yang tidak dilandasi oleh etika dan moralitas leadership ini. Kepemimpinan yang tidak berdasarkan panduan etika politik. Dan kedua, ketidakmampuan seorang pemimpin memimpin negara. Rumah tangga kalau tidak, bapaknya, ayahnya tidak kuat, tidak punya konsep dalam rumah tangga, habis rumah tangga itu, hancur rumah tangga itu, anak-anak berantakan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada salah satu dalam kitab yang saya baca itu, salah satu guru imam terbesar dari 4 mazhab imam ini, guru daripada Imam Syafi'i, namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini adalah gurunya Imam Syafi'i.
Siapa Fudail bin Iyad? Fudail bin Iyad ini adalah mantan maling, mantan perampok, mantan pencuri, mantan kafir yang kemudian masuk Islam. Beliau berkata, keburukan disimpan dalam satu rumah, sedang kuncinya adalah cinta kepada dunia. Kebaikan disimpan di dalam rumah, sedang kuncinya adalah suhud. Kemudian keluarlah sabda hadis Nabi SAW, orang yang mencintai dunia adalah mereka yang meninggalkan akhirat. Adarra bi akhiratihi, ahabba bi dunyahu, adarra bi akhiratihi. Orang yang cinta kepada dunia berarti meninggalkan akhirat. Sebaliknya, orang yang mencintai akhirat akan meninggalkan dunia. Fa'asilu mau mayaku wala mayakna, maka carilah yang kekal, jangan yang tidak kekal. Fudail bin Iyad ini selalu menceritakan tentang rumah. Rumah ini boleh jadi rumah pribadi, rumah tangga, rumah istana presiden, atau rumah parlemen. Itu. Beliau menceritakan bagaimana situasi dalam rumah itu, karena beliau bukan cuma rumah orang, bekas maling. Jadi dia tahu persis bagaimana kedudukan dan posisi struktur dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, atau lebih luas lagi struktur dalam bernegara. Ini kan makin rusak, makin hari makin rusak. Ibu bapak percaya atau tidak? Satu kali ini lagi, kalau sampai tidak ada orang yang diangkat Allah menjadi pemimpin atas negara ini yang betul-betul bisa membawa perubahan untuk kemaslahatan seluruh komponen masyarakat Indonesia, secara khusus umat Islam, habis kita ini. Sedangkan sekarang saja Bapak bisa lihat, ulama-ulama sudah dipecah belah, bahkan sasaran mereka paling utama bagaimana majelis ulama Indonesia itu selesai, habis. Kolaborasi antara kafir dan munafik ini sangat kuat. Bagus juga Jokowi jadi presiden, ada bagusnya. Keluar semua dedengkot kafirnya, keluar semua dedengkot munafiknya. Yang tadinya kita anggap mereka orang Islam, ternyata bukan Islam, pengkhianat. Ini watak pengkhianat itu bukan karena dia Islam atau dia kafir, bukan. Contoh saya, contoh pribadi, saya dari kafir masuk Islam karena tidak ada jiwa pengkhianat, tidak ada jiwa munafik. Insya Allah kami konsisten, walking on the right track, tetap berjalan pada jalur yang lurus. Tapi Bapak lihat munafik-munafik yang ada di barisan rezim ini, termasuk ini iblis tua yang lagi diperiksa polisi. Iya, itu Panji Gumilang maksud saya. Itu dia. Ada lagi yang merah, ada yang merah. Yang merah adalah sama-sama munafik. Ini yang paling bahaya. Lebih bahaya daripada kafir adalah munafik. Munafik ini lebih bahaya daripada kafir. Kalau kafir kita sudah tahu. Di tetangga kita kompleks ini, Pak Abdullah bertetangga dengan Hendrikus. Sudah nggak usah tanya. Kalau sudah Hendrikus, Stefanus, Septritus, Capticus, sudah nggak usah tanya. Berarti agamanya di luar Islam, artinya kafir. Nggak usah tanya. Oh, jangan bilang kafir. Sudah. Kalau siapa yang melarang bilang kafir, berarti dia adalah golongan kafir. Begitu kan? Saya ceramah saat ini, pagi-pagi muntah begini. Kalau tidak tersinggung kan enjoy aja. Tapi yang tersinggung,
Waduh, menutupi tamu sama saya. Mudah-mudahan kau cepat mati ya. Itu dia. Ibu bapak, saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Majelis Ulama Indonesia mulai dari tahun 2020 sampai saat ini mereka upayakan MUI ini selesai. Kalau MUI sudah selesai, di bawah paling gampang. Bayangkan ini perbuatan Panji Gumilang. Dia karang-karang lagu sampai salam Yahudi. Ada juga yang beda. Yang beda ini bukan orang-orang biasa, KSP. Keburukan kata budaya dia disimpan dalam rumah. Ibu bapak supaya beginilah, tak usah terlalu pakai gambaran filosofis, terlalu berat, apalagi pagi-pagi begini, otak masih kacau semua kan. Maksud saya, bapak kita itu, ayah kita masyarakat Indonesia ini Jokowi namanya, ibu kita namanya Ma'ruf Amin. Itu rumah tangganya. Anak-anaknya itu, yang tua-tua itu KSP, Kepala Staf Presiden, yang sering pakai sorban putih imamah di kepala itu betul-betul ular kepala dua. Saya kira sudah tobat, belum tobat juga. Ini dia. Nah, jadi kami para ustaz, para habaib, makanya orang menghina-hina nasab habaib. Woi kawan, kenapa baru sekarang bukan dari dulu? Apa kata seorang pengamat politis? There is a big picture on the back. Ada gambar besar di belakang kita yang sedang dibuat-buat oleh kafir dan munafik. Singkirkan, hancurkan kelompok-kelompok Islam, baru mereka cap radikal. Begitu ada calon presiden yang ingin mengadakan perubahan, Anies Baswedan, mereka berikan cap stempel kepada Anies, Bapak apa? Bapak apa disebut? Bapak intoleran atau apa? Istilahnya saya lupa kemarin. Jokowi umumkan, jangan apa? Bapak politik identitas. Nah, dan sosok orang tua Pak Amin Rais, Profesor Doktor, 1000 kali lipat lebih cerdas daripada presiden kita. Profesor Amin Rais mengatakan, kami mendirikan partai, kami adalah pendorong, kami adalah motivator daripada politik identitas. Kami mendukung politik identitas. Ini orang Islam yang asli. Kita asli atau tidak, Ustaz? Yang penakut tidak asli. Jadi sengaja dihukum. Saya sebenarnya itu Bapak keluar penjara, sudah mau sabar saya. Mau diam-diam ceramah, mau seperti yang di televisi, kalau ceramah salam pagi-pagi begini, Assalamualaikum. Sampai saya latihan itu. Mau bikin seperti ustaz-ustaz bencong yang di televisi itu kan? Begitu. Jadi saya mau sadar. Karena banyak kawan-kawan polisi bilang, wah Ustaz, ngeri, betul ceramah Ustaz. Kami suruh ketemu Ustaz, Masya Allah, bagaimana menangkap Ustaz ini? Kami lihat ceramah Ustaz ini betul-betul keras. Setelah ketemu, Ustaz juga humoristis orangnya. Nah, itu. Jadi begitu mereka lihat, coba Ustaz kalau ceramah, karena kita di Pulau Jawa ini, agak kalem suaranya. Mulai sadar saya. Ternyata begitu saya bebas penjara, ini suruh kita kalem, sengaja mereka bungkam kita, sengaja mereka hentikan perjalanan dakwah kita yang konsisten, supaya apa? Ini yang mereka lakukan sekarang. Orang kafir sudah berani mengutak-atik Islam. Innalillahi. Kapan? Sampai kapan orang kafir yang minoritas di Indonesia ini bisa merajalela? Bahkan lembaga-lembaga strategis dalam pemerintahan diberikan kepada orang kafir. Innalillahi. Kita berdoa bagi keluarga Pak Jokowi, ya Allah ya Rabbi. Inilah Ibu Bapak.
Dalam kehidupan rumah tangga, kalau tidak ada ilmu Islam, keluarga ini bisa tersesat. Saya satu keluarga masuk Islam. Ketika masuk Islam, kami amalkan Islam dengan betul-betul istiqomah. Berdakwah kemana-mana, mencari ridho Allah, karena kami dari latar belakang bukan Islam. Bahkan kadang-kala kalau saya ceramah, yang menjadi qori, yang baca Al-Quran, istri saya. Satu paket kami suami istri. Suaminya penceramah, istrinya bisa baca Quran di depan ribuan rumah. Kemarin kami pulang dari Mustofawiyah, pesantren di Sumatera Utara, 15.000 yang hadir. Kapolres kebetulan orang gitu kan loh. Sekarang sudah Brigjen Mardias, Wakapolda Sumatera Utara. Itu orang Palembang. Beliau yang Kapolres di situ. Istri saya baca Quran, saya ceramah. Jadi kami suami istri berjalan kemana-mana. Satu penceramah, satu tukang baca Al-Quran. Oh, lihat. Ini kita suami istri di penjara. Ada suami istri di penjara. Gubernur Sumatera Utara, suami istri masuk penjara. Dan banyak pejabat lain. Apalagi di era sekarang ini, orang Islam, pejabat Muslim yang istiqomah, yang konsisten dengan agama. Awas, hati-hati ibu bapak. Semakin antum takwa dengan Islam, pasti antum akan ke penjara. Ini dia gerakan sampai negara kita. Mudah-mudahan ke depan ini, begitu saya Habib Rizik puas, kami kembali ke rahmatullah, doa kami Islam ini tetap jaya di Indonesia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jangan nanti muncul para penjilat, ustaz-ustaz penjilat di tanah air. Ini dia. Takut memberantas yang batil, hanya suka kepada yang ma'ruf. Konsep dakwah itu amal ma'ruf nahi mungkar, menegakkan yang ma'ruf, memberantas yang mungkar, to revive the truth, to bury the vision, mengangkat kebenaran, menguburkan yang tidak betul. Tapi sekarang orang lagi cenderung kepada yang ma'ruf, sudah untuk cari aman, supaya tidak ditangkap, supaya tidak dibilang radikal, kita puji-puji saja. Ini dia. Sampai ada istilah orang itu, apa namanya? Penjilat. Dari Ustaz Istana merayap ke pintu-pintu pejabat. Allahu Akbar. Nah ini sama-sama pejabat yang korup, pejabat yang melakukan kejahatan, antum sebagai ulama berdiam diri. Kenapa? Karena tokoh ujung kepala daripada ulama sudah dipatahkan lebih dahulu. Ini dia caranya. Ulamanya dulu kita ambil, ulamanya dulu kita serang, ulamanya dulu kita bujuk. Apa kalau dalam istilah politik neokortex? Apa itu neokortex? Itu salah satu upaya politik yang pernah dipakai, bisa salah, yang pernah dipakai Amerika untuk menyerang Vietnam. Disuguhkan politik neokortex, bayar orang, dan kemudian kita bisa membujuk hatinya. Neokortex, banyak yang jadi korban neokortex, yang tadinya di pihak yang lurus kemudian berani pindah. Allahu Akbar. Ibu bapak saudara-saudaraku, satu ketika beberapa hari lalu saya diundang seorang pengusaha 2 hari sebelum ke Palembang. Wallahi Pak Bedi, masih ada orang yang saya kasih dia. Dia duduk dengan saya, Ustaz, mau undang makan. Saya tinggal di Cibubur. Mau kemana Pak? Ustaz di mana? Saya bilang, saya mau pulang dari Riau. Ustaz, kita mau undang makan, boleh nggak? Insyaallah boleh. Di mana kita jumpa Pak? Nanti saya WA ke Ustaz, share lokasinya. Oke. Saya tunggu 15 menit kemudian datang saya. Dulu kami cerita makan. Ustaz,
Nah, saya juga undang Ustaz ini, ada hal yang saya bilang. Ustaz dalam Pilpres ini netral ya? Oh, saya bilang netral. Saya bilang netral. Nah, Ustaz, biasanya videonya di mana-mana Ustaz. Kemarin waktu Prabowo, ya saya bilang, saya kan baru keluar penjara, jadi baru berdakwah lagi. Ustaz begini, supaya juga Ustaz bisa berdakwah dengan baik dan punya sedikit dana. Sekarang ini dia bilang kita transfer sekian tapi Ustaz dukung salah satu. Astagfirullahaladzim. Antum lihat meja saya ini bolong akibat rokok. Dia merokok, saya juga merokok. Antum lihat celana saya ini bolong bekas untuk rokok. Artinya kalau orang merokok itu ketahuan kemeja dan celananya bolong. Tapi satu yang tidak pernah bolong, saya jaga betul kesuciannya. Apa itu? Mulai tinggi suara saya, coba hidayah saya, tidak bisa dibeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Saudaraku, tidak bisa guna ya. Saya tinggalkan, masih ada nasi di mulut. Itu namanya petarung yang konsisten. Kalau ada 1000 pejuang, kata seorang petarung, seorang pejuang mujahid, saya satu di dalamnya. Kalau tinggal 100, saya juga ada di dalamnya. Kalau tinggal 10, saya ada di dalamnya. Kalau tinggal 1 pejuang, insya Allah saya ada orangnya. Allahu Akbar. Jadi saya ketawa lihat media sosial. Yahya Waloni masuk Islam, begitu ditangkap masuk penjara, keluar penjara dia sudah lembek matamu. Antum tidak pernah jadi ular, tidak tahu jurus ular. Antum tidak pernah jadi monyet, tidak tahu jurus monyet. Semua karakter animal behavior dijadikan sebagai jurus bela diri. Betul sisi Allahu Akbar. Antum kalau menghantam urat lawan itu antum sebagai jurus ular, karena ada poison, ada racun ular itu yang sangat berbahaya. Ibu bapak maksud saya gak pernah jadi ular. Saya bekas ular, kafir dengan strateginya. Liciklah kamu seperti ular, tulus berbakti seperti burung berbakti. Jadi ini konsep orang kafir. Ini Pak Jibu bilang profesor kalah karena bukan ular. Yang lain-lain tumbang dalam perjuangan. Kenapa? Karena mereka tidak tahu mereka berhadapan dengan ular. Ini kafir punya konsep yang diturunkan di dalam kitab Bible Kristen Matius. Dalam Bible Kristen dijelaskan New Testament perjanjian baru. Cerdiklah kamu seperti ular, tulus hati seperti burung berbakti. Coba tanya orang Kristen, kalau salah saya bilang ini. Jadi mereka itu cerdik seperti ular supaya bisa memanfaatkan, memurtadkan, mendangkalkan akidah orang Islam. Bagaimana caranya? Cari muslim-muslim yang punya dua potensial yang dimiliki mereka. Dua kemampuan spesialisasi seorang muslim. Yang pertama, jago dalam ilmu politik. Yang kedua, piawai hebat dalam ilmu agama. Yang tumbang-tumbang ini ada berapa kiai yang sudah tumbang? Ada Tuan Guru Bajingan. Loh, tidak boleh seorang ulama kakinya itu di mimbar. Betul apa betul? Kita malu kepada Prof. Amin Rais. Kita malu kepada ada orang tua yang gurunya Ma'ruf Amin. Gurunya Ma'ruf Amin yang paling tua ini. Kiai Haji Syukron Ma'um. Itu orang-orang sudah tua, lebih tua daripada Ma'ruf Amin. Bi'ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Itu yang masih bisa kita tiru ilmunya, ikuti ilmunya. Ini baru-baru datang lagi. Innalillahi. Saya kira umur berapa? 78 tahun. Ini iblis tua itu, Pak Jibu bilang ini
saya heran, yang bikin kacau agama Islam ini bukan orang-orang muda, oma-oma, opa-opa sudah mau mati semua ini. Allahu Akbar, sudah mau tanah. Ada nenek-nenek di Jakarta itu yang ngomong, ngapain ibu-ibu ini suka-suka menjadi sekali. Oma-oma, nenek-nenek sudah mau tanah, sudah mau mati. Mereka ini yang bikin kacau Islam. Itu dia. Ada juga satu yang sosok di apa itu, ya YouTube itu yang sering ditayangkan, berbicara Islam selalu membangun logika secara substansial, emosional, pribadi. Padahal dalam penelitian filosofis itu harus berdasarkan fakta. Begini kalau belajar filsafat, saya mau kasih tahu Pak, karena saya berkerawunan filsafat. Robert Darwin bilang, manusia itu dari monyet. Ibu bapak percaya nggak statement Robert Darwin? Percaya tidak? Ya. Percaya atau tidak? Ya. Saya percaya. Silakan ibu bapak tidak percaya. Makanya pelajaran ilmu filsafat tidak pernah duduk dalam fakultas ekonomi. Kenapa? Karena seorang ekonom, calon ekonom, orang belajar ekonomi tidak lagi berhitung secara matematik, filosofis, baik perhitungan angka maupun prediksi dalam sebuah fakta kehidupan. Sudah next time. Jadi dia tidak perlu belajar filsafat karena perhitungan dia pelajari sudah tepat, ilmu pasti dulu atau matematika. Itu dia. Jadi kalau bapak mengatakan saya tidak percaya, saya percaya Darwin benar. Kenapa saya percaya? Karena konsep yang Darwin lakukan, konsep yang Darwin tekuni sama dengan spesialisasi saya. Sama-sama kami belajar filsafat. Saya mesti akui, siapa tahu penelitian Darwin benar. Di mana benarnya Ustaz? Antum bertamu ke rumah Darwin, ternyata foto oma dan opa Darwin memang model. Antum bisa bantah itu atau tidak? Tidak bisa. Ternyata foto oma opa Darwin di dinding rumah monyet. Atau tak bisa bantah. Ini nenek saya yang ke-13, ini yang ke-14 secara nasab. Yang tidak bisa merubah genetikanya itu genetika Ibrahim alaihi. Kuat sekali gen Ibrahim itu. Artinya orang Arab itu kuat gennya. Dia dari Saudi Arabia sampai menjelajah dunia ini, atau periksa Arab dan Yahudi sama gennya. Mana ada dokter sih? Betul nggak saya bilang ini? Secara genealogi. Dari unsur genetika orang Yahudi Palestina dan orang Yahudi yang ada di Yerusalem, periksa gen mereka itu kakak beradik. Jadi jangan pernah ragu dengan para bayi. Ini orang PKI yang membus-buskan begini supaya umat Islam ini kacau. Kalau sudah kacau para bayi, kalau ulama sudah pecah, kita mau dari apa ini tidak berilmu, termasuk saya. Allahu Akbar. Innal ulama warasatul anbiya. Ulama dari mana? Ulama dari silsilah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lupa kita kalau kita berselawat, ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh pakai sayyidina, boleh tidak pakai sayyidina. Dua-dua betul. Datang ustaz-ustaz munafik, pakai sayyidina salah. Yang betul tidak pakai sayyidina, itu yang benar. Ada juga bilang tidak pakai sayyidina salah. Yang betul pakai sayyidina. Dua-dua bukan ustaz. Di Makassar kita ditanya jamaah, ustaz selawat yang benar kepada Nabi yang mana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad? Saya bilang dua-dua betul, pakai sayyidina betul, tidak pakai sayyidina betul. Tapi ada ustaz bilang kemarin ceramah di sini yang pakai sayyidina salah, yang tidak pakai sayyidina salah. Oh, mereka bilang begitu. Iya ustaz, kasih tahu kalau dia datang ceramah lagi, bilang dua-duanya iblis bukan ustaz. Kita yang dari kafir saja tahu persis. Kalau ada ceramah datang di Masjid Al-Munawwarah, yang mulia Bapak Camat, yang mulia Bapak RT, yang mulia Bapak RW, yang mulia Bapak Lurah,
Lurah, yang mulia Gubernur Herman Deru, yang mulia Sayyidina, yang dimuliakan Allah dan umat manusia. Kita semua Sayyidina dari persoalan. Gak apa-apa, itu cuma persoalan kecil. Yang bahaya ini Bung Karno dijadikan sebagai masalah. Ini opa-opa ini kacau semua. Ada juga yang sama, opa-opa juga pakai istilah buya itu. Buya syukur atau sampai? Iya, yang suka pakai logika. Aduh, saya tengok-tengok di TikTok. Wah, bahaya ini kalau umat Islam ikuti. Bahaya kalau langsung tahan begini. Ibu bapak, mohon maaf ya, dan semua kita berkumpul ini, antum belajar secara akademik sampai mungkin dokter. Kalau kita duduk habis ceramah di sini bicara filsafat, antum akan kalah sama saya. Menempatkan the positive thinking, negatif dan positif thinking, pikiran negatif dan pikiran positif dalam konsep politik itu, pendeta-pendeta pernah diajak oleh Nabi, "Ya ayyuhal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi wa la yattakhidha ba'duna ba'dan." Qul ya ayyuhal kitabi ta'alau ila kalimatin, kembali hai ahli kitab pada kalimat yang sama dengan kami. Kenapa Rasulullah membacakan ayat itu dalam setiap kali beliau sholat sunat fajar? Karena beliau tahu ahlul kitab itu adalah mereka yang terkemuka dalam kemampuan intelektualitas mereka. Orang mau jadi pendeta, STTB-nya, surat tanda tamat pelajarnya harus 90 orang pintar. Ada mualaf-mualaf di masjid mengaku saya bebas pendeta. Saya lihat bahasanya itu bukan pendeta, bohong ya ini. Karena kalau pendeta ahli kitab itu pasti cerdas, betul-betul luas, apalagi dalam pemahaman filsafat. Kenapa? Karena konsep daripada Holy Bible, Old and New Testament itu berisikan kalimat-kalimat filsafat. Bahkan ketuhanan Kristen, Yesus yang sebagai Tuhan adalah spekulasi filsafat. Paulus dari Tarsus, Asia Kecil. Jadi Bapak coba buka kitab Kristen, berisikan pemaknaan filsafat. Filsafat tidak bisa dikaji secara historik, tidak bisa dikaji secara tematis, tidak bisa dikaji secara kontekstualis, tidak bisa dikaji secara teologis. Filsafat itu hanya bisa dikaji kitab Kristen secara alegoris. Tahu alegoris? Pandangan teoritis yang tidak menggunakan fakta-fakta historik, no truths. No history, no truths, no theory, no science, no. Tidak ada ilmu pengetahuan, tidak ada teori maka tidak ada ilmu pengetahuan, tidak ada sejarah maka tidak ada kebenaran, tidak ada teori maka tidak ada ilmu pengetahuan, dan tidak ada ilmu pengetahuan mustahil atau akan paham realitas dunia ini. Islam punya pengetahuan Al-Quran, ukur kebenaran sebuah agama dari kitab suci. Nah, kalau kitab suci Kristen kita ukur, kita lihat, tidak usah diukur suatu agama benar atau tidak dari person to person, orang ke orang, jamaah ke jamaah. Ada orang Islam agamanya benar tapi kelakuannya kafir. Ada orang kafir kelakuannya adalah orang kafir kelakuan Islami. Waduh, ini orang ini Matius ini bagus akhlaknya seperti orang Islam, tapi sebenarnya dia bukan Islam. Tapi ini pandita gemilang ini ya. Ini orang tetangga kita namanya Sakur, bagus Pak Sakur ini ya. Dia bukan Islam, tapi kelakuannya Islami. Kelakuannya Islami. Orang bukan Islam, kelakuannya Islami. Ada orang Islam, kelakuannya kafir. Kok ini orang ini kok Pak Syakur ini nggak mau datang sholat? Pak Syakur tetangga Pak Abdullah, kenapa? Dia pergi ke gua-gua, dia bertapa, dia bersemedi meminta kepada setan. Ini dia. Jadi Bapak nggak bisa ukur orang itu dalam beragama benar tidaknya suatu agama dengan karakter individual. Kita harus ukur benar atau tidaknya
dari syariat, dari pelaksanaan ibadah sampai kepada petunjuk kitab suci. Tempatkan agama itu dari sudut pandang eksegesi, etika, logika, estetik. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Hanya Islam agama yang paling tinggi. Baik dari sudut etika, mari kita bicara etika. Yang mengajarkan sopan santun, akhlak budi pekerti, agama Islam. Nah, contoh sederhana begini. Saya dulu habis perjamuan begini, saya bilang kepada orang Kristen, karena saya dulu priest pendeta, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dalam hati saya sampai bunuh Yesus. Orang Yahudi sendiri mengatakan, kami tidak pernah menyalibkan orang yang bernama Yesua, Amashka. Kami tidak pernah salibkan, the cross of Christ Jesus. Kami tidak pernah salibkan orang bernama Yesus Kristus itu atau Yesua. Dia nggak kenal Yesus Kristus itu, karena itu bahasa Yunani. Yahudi nggak kenal nama Yesus itu. Coba tanya orang Yahudi. Tanya sama orang Yahudi. Atau sekarang ada kehidupan dunia ini sudah terbuka dengan informasi YouTube. Tanya Yahudi, lihat komentar orang Yahudi. Kalau ditanya, kamu tahu agama Kristen? Akan orang Yahudi jawab, itu agama orang-orang yang tidak berakal. Islam ini diletakkan dalam substansi etika yang tinggi karena orang-orang yang hidup dalam Islam berakal, berakhlakul karim. Jutaan manusia di kolong langit ini yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, our witness there is no God but Allah and the Prophet Muhammad is the messenger of Allah. Karena intelijensi mereka, orang-orang yang punya kompetensi, kecerdasan, ilmu di atas rata-rata. Ini yang putar-putar dari Islam. Innalillahi. Ibu bapak bisa bayangkan, secara etika Islam sudah unggul. Boleh tadinya kaya-kaya, bahkan yang punya harta yang sudah masya Allah, asetnya sudah melambung sampai ke langit, sudah bosan. Mungkin kalau istilah kita orang Indonesia, nominal duitnya, dolarnya itu udah gak terhitung, dia tinggalkan itu hanya untuk mengucapkan la ilaha. Ini ibu bapak di Indonesia jarang kita lihat yang begitu, tapi di dunia Eropa sana hampir tiap hari. Prancis membakar Tuhan, Sweden membakar Tuhan, Holland membakar Tuhan, Belanda. Mereka sakit hati karena petinggi-petinggi mereka, orang-orang kaya di Eropa, semuanya sudah berbondong-bondong mengucapkan la ilaha illallah. Nah ini kadang-kadang karena mayoritas kita di Indonesia pandang enteng dengan agama ini. Jadi Bapak sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini era terbuka, era digital, era informasi telekomunikasi, kemampuan berpikir kita harus lebih sehat. Jangan memilih-milih ulama, ustaz kampung, ustaz nasional, ustaz internasional. Hati-hati karena penipu itu bersumber dari dalam jiwanya. Saya punya satu buku saya buat judulnya Munafik. Saya tulis buku tentang munafik dan saya jadikan sebagai simbol itu dalam semua karangan buku itu, dalam konsumsi buku saya tulis munafik itu. Semua argumen Quran itu terjadi dalam karakter orang munafik. Memang munafik itu bersifat dari keluarga. Kalau memang keluarga pengkhianat, memang pengkhianat, insya Allah. Kalau pengkhianat memang pengkhianat. Kami tidak pernah dididik begitu, apalagi didikan komunis. Itu dia. Kita mesti banyak belajar buku dari Marx Diamond, seorang Yahudi yang menulis buku tentang Das Kapital, bukunya Karl Marx. Itu Bapak mesti tahu. Dan Arnold Toynbee, seorang sejarawan Inggris, Saul Wilhelm Eagles, filsuf Jerman, dan Spiglerian Oswald Spengler. Mereka berkata, abad 23 nanti tak ada lagi negara Eropa dan Amerika. Tak ada lagi Eropa dan Amerika. Yang ada hanya Rusia dan Cina. Apa Rusia dan Cina itu? Berarti gerakan komunis. Tapi kata Arnold Toynbee, seorang sejarawan Inggris,
London, beliau bilang begini, ada satu kekuatan yang akan melawan dua triangle dari dua kekuatan Rusia dan Cina. Satu kekuatan menjulang ke langit, yaitu Islamic Muhammadan, yaitu agama Islam. Kalau Eropa dan Amerika tidak ada, berarti agama-agama Ortodoks, Kristen, Yudaisme, Yahudi habis semua. Yang bertahan kekal abadi sepanjang masa sampai akhirat adalah Islam. Ini penting sekali untuk ibu bapak pelajari. Buku saya warna putih itu Mas Hidayat Kepongan Dunia Barat. Kepongan Dunia Barat itu saya pernah punya buku itu, Mas Hidayat tulisnya, entah sudah kemana bukunya. Tapi disitulah kita melihat bagaimana keruntuhan Yahudi, Eropa dan Amerika. Inilah Indonesia. Dan sekarang sudah terlihat. Jadi mau tidak mau Presiden Jokowi juga sudah mau turun 2024. Ya kita mesti cari pemimpin yang insya Allah dengan ikhtiar kita supaya Anies Rashid Baswedan yang paling tepat. Amin ya rabbal alamin. Kita mesti cari pemimpin seperti Pak Anies Baswedan. Gak perlu penerjemah untuk berbicara di depan masyarakat dunia. Beliau bisa berbahasa Inggris, bahkan beberapa bahasa. Ini satu indalillahi. Kalau baca salah lagi beredar. Kosakatanya pun kocar kacir. Mesti ganti pemimpin yang cerdas. Pemimpin yang bodoh akan diperalat oleh sama-sama bodoh. Cari pemimpin yang cerdas. Insya Allah orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang apa saja agamanya di Indonesia, terutama Islam ini sebagai agama mayoritas, pasti akan dilindungi. Tapi kita ini mulai dari Menteri Agama, kalau pakai kopiah kemana-mana, kopiah hitam, menunjukkan nasionalis, bukan menunjukkan dia adalah menteri. Tapi yang dimusuhi Allah Akbar, agama Islam. Memang dia bukan menteri agama Islam, menteri agama, tapi agamanya Islam. Ini dia. Orang-orang yang tidak berkompeten dijadikan sebagai pejabat, pengalaman tidak ada, bahkan anak-anak kecil sudah jadi. Umur berapa itu? 20, udah mau jadi bupati. Imus umur 20, 30 tahun sudah jadi pejabat. Saya lihat di spanduk-spanduk di Medan di Palembang ini. Tidak ada anak-anak ingus yang jadi ingus yang jadi politik pejabat. Ingus begini kuliah dulu. Anak saya pertama kuliah kemarin, predikatnya cum laude perempuan di bidang teknik perencanaan kota dan wilayah. Saya bilang tambah sampai dokter baru kau berhenti. Dan perlu kau jadi tenaga guru besar. Ini sudah jadi disuruh maju jadi politikus. Kebetulan bapaknya orang terkenal. Orang belajar dulu, pintar dulu, paham persoalan masyarakat, pintar berpolitik, baru maju sebagai politikus. Inilah yang cocok di Palembang ini. Tua-tua semua saja, kandidat-kandidat gubernur, wali kota. Apalagi ada calon wali kota, bekas kawan saya dulu sampai malu saya. Kemana-mana saya ceramah wali kota Palembang tahun 2013, beliau juga bawa tas saya. Ternyata beliau calon wali kota, Bapak Yuda apa ini? Ibu dokter punya anak, majelis taklim dulu. Saya pertama diundang ke Palembang. Yuda ini yang bawa tas saya. Ternyata calon wali kota. Innalillahi malu saya. Dari mana beliau itu? Beliau itu bukan kaleng-kaleng, output Amerika, PhD, doktor. Nah, ini nih yang jadi pemimpin sederhana, tidak sombong, orangnya, masya Allah, usianya pun sudah lanjut, masih ingusan. Bukan juga tidak gagah. Kalau gitu kalau kan gagah seperti mana tuh, gagah. Ini tapi orang yang sudah setengah mati mau jalan. Apa ini? Makanya cepat-cepatlah Surya Paloh, Nasdem, tidak usah banyak perhitungan politik, ya. Tidak usah banyak perhitungan politik. Anies cepat dipasangkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Mudah dan mudah, gagah dan gagah. Ini dia. Satu gagah, memang betul-betul putra Indonesia yang memang
maupun Amerika. Orang-orang luas pemahaman mereka, beretika, santun, beradab. Ini dia Anies Baswedan, cocok sekali dengan aku. Tidak usah terlalu banyak perhitungan domino begitu. Ya, kalau Anies bisa bermain judi, aku banyak pakai di media judi itu. Tapi politik berhentilah. Masyarakat ingin melihat keputusan politik tiga, apa koalisi atau apa itu namanya, tiga kolaborasi politik antara PKS, Demokrat dan Nasdem. Sudah angkat saja ke Agus Yudhoyono. Insya Allah, tunggu kita pikir dulu, pikir-pikir. Di sana ular, di atas ular yang kita lawan. Ya, kalau dia pakai ulama mana yang dia pakai? Sudah, nggak usah begitu, sportif saja, angkat saja wakilnya Agus Yudhoyono. Bapaknya 2 periode presidennya. Partai Demokrat itu partai yang beretika, partai yang apa namanya? Bukan saya memuji-muji Pak SBY, tapi selama SBY jadi presiden, SBY yang dibully oleh masyarakat, dibawa sapi di tengah masyarakat, ditulis SBY cuma senyum. Karena SBY itu orang yang pintar. Ini satu, Masya Allah, pura-pura tertawa tapi dendamnya membara. Nah ini apa namanya kalau istilah pembunuh, apa istilah orang di Amerika sana, pembunuh berdarah dingin. Senyum-senyum tapi nanduk, pura-pura senyum padahal itu bukan depan. Kita orang Sumatera sama dengan Sulawesi kan. Kalau dia suka, saya tidak suka kalah. Ayo kita selesaikan sebagai laki-laki. Waktunya kita di luar. Naik ke Sulawesi. Begitu juga Sumatera. Tapi kalau lain tidak, oh bagus, saya senang kamu. Oh iya, tapi dari depan, pupak habis. Aduh, nggak bisa dengan cara mereka, cara tahu. Dan saya nggak peduli kalau sudah ceramah begini, karena hidup saya ini sudah diwakafkan di jalan Allah. Hanya doa dan jamaah saja yang bisa mendoakan saya. Kalau saya kesini tadi itu, saya kaget. Istri semua Pak, sudah panitia, lupa saya segera kebakaran di hotel. Karena ketiduran, capek tidur dari kemarin. Tiba saya malam habis ceramah, ngobrol sampai setengah 12, jam 1 baru saya tidur dari malam, setengah 2. Tadi istri bangunkan, dia 2 ketiduran, Pak ada panitia di bawah. Nilai kuliah subuh saya tanya. Bang, lepas saya dari kasur itu, langsung tegak saya. Panggil Pak mandi juga atas. Lihat, ada dokter juga kebetulan ketua masjidnya. Oh Ustaz, jatuh begini ini prosesnya, insya Allah dok. Ya. Sekarang tidak usah kesemukan dong, sudah sembuh. Kalau sudah pegang mic begini, insya Allah penyakit mana pun habis. Amin ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar. Nah itulah jemaah, doakan kami selalu supaya tetap sehat. Amin. Hari ini insya Allah kami istirahat. Dan besok di mana mungkin? Tanjung Elim. Ya. Ya, Tanjung Elim di Muhammad sana. Raja sana ya. Muara ini, ya. Saya sudah sampai ke, bahkan kami pernah dilempar botol sama telur gitu di Lubuk Linggau. Ya, dilempar telur bagi sampai saya hajar, tambah gelap dulu, apa ini? Tidak bisa jalan tuh wiper mobil. Pernah di Lubuk Linggau itu terjadi tahun 2011, saya suami istri. Diajar dengan dilempar yang botol jam 2 malam. Lari saya balap, nanti berhenti ada brimob di sana. Sebelah kiri kami mau ke Bangkok, bukan Bangkok, bukan Thailand, Bangkok namanya, Bangkok.